Halo teman-teman, ada kabar gembira untuk kalian para penghobi ikan diskus di seluruh Indonesia. Tanggal 3 sampai 5 Desember 2021 nanti akan ada event Living World Discus Contest yang diselenggarakan di Living World Alam Sutera, Tangerang. Di event tersebut, kalian bisa mendaftarkan ikan-ikan diskus terbaik yang kalian miliki, serta kalian juga akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik dan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga tentunya. Di sana kita juga akan sharing-sharing bareng bersama para penghobi ikan diskus lain, membahas mengenai berbagai hal tentang ikan diskus. Jadi catat tanggalnya, siapkan ikannya, dan ikuti kontesnya. Sampai bertemu di Living World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Oke, di video kali ini saya mau sedikit sharing lagi mengenai cara perawatan ikan diskus di aquascape ya teman-teman ya. Karena kemarin beberapa orang ada yang nanya, sebenarnya ikan diskus itu memungkinkan gak sih dipelihara di aquascape, atau memungkinkan gak sih mudah nggak sih pelihara ikan diskus di aquascape? Oke, jadi saya akan sharing berdasarkan pengalaman yang udah saya lakukan ya teman-teman ya. Jadi kebetulan di sini itu kan di akuarium yang ini ya bisa dibilang ini juga aquascape juga ya, karena ada pasirnya, ada batunya, ada kayunya, juga ada tanamannya, dan ada ikan diskusnya tentunya ya teman-teman. Oke, jadi mungkin yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang perlu teman-teman perhatikan sebelum memulai memelihara ikan diskus, khususnya di aquascape ya teman-teman ya. Kalau misalkan di bare bottom atau di akuarium yang polosan, itu kan sudah beberapa kali saya bahas di video-video sebelumnya. Tapi kali ini saya akan bahas mengenai cara perawatan ikan diskus di aquascape menurut pengalaman saya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jelas besar akuariumnya dulu teman-teman pertama ya. Jadi akuarium kita seberapa besar, volume airnya seberapa banyak, nah itu juga yang nanti akan menentukan seberapa seringnya harus kita water change atau ganti air gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin sedikit volume air, semakin sering harus kita ganti airnya. Gitu, karena apa? Ya di aquascape ini fokus utamanya itu adalah kotoran yang dihasilkan dari si ikan ini, si ikan diskus ini, itu tidak bisa disedot sempurna oleh mesin filter ya teman-teman. Jadi kotoran pasti akan mengendap di pasir di dasarnya teman-teman. Nah itu yang harus jadi perhatian ekstra dari kita agar tidak menimbulkan amonia yang terlalu banyak sehingga bisa berakibat fatal untuk ikan diskusnya teman-teman. Itu. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan juga kalau untuk di aquascape, yang jelas tanamannya teman-teman ya. Untuk pemilihan tanaman untuk ikan diskus sebenarnya ya teman-teman harus pilih tanaman-tanaman yang kira-kira akan bisa mengimbangi habitat si ikan diskus atau parameter air dari ikan diskus. Jadi kalau biasanya tanaman-tanaman aquascape itu yang kebanyakan harus di suhu dingin, di suhu 25 sampai 26 derajat Celcius, sedangkan diskus itu di suhu 28-30 gitu kan. Nah, berarti teman-teman harus mencari tanaman-tanaman yang bisa hidup di suhu untuk ikan diskus. Jadi ya misalkan contohnya anubias, terus yang saya pakai ini adalah Kadaka atau Java Fern. Kemudian ada Amazon Sword dan lain-lain. Misalkan teman-teman mungkin teman-teman yang sudah menggeluti aquascape lebih paham mengenai jenis-jenis tanaman seperti apa gitu teman-teman ya. Nah itu yang kedua adalah tanaman. Yang ketiga teman-teman harus benar-benar menyiapkan filter yang cukup untuk melakukan nitrifikasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya cukup
biofilter, ya filter biologis untuk mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrat ya teman-teman ya. Jadi untuk di aquascape sendiri, karena kita tidak bisa ngontrol si kotoran yang ada di bawahnya itu, kecuali kita harus sifon satu persatu, dan agak susah kalau misalkan kotorannya bisa nyelip-nyelip di batu, di kayu, di tanaman, itu kan agak susah disifon. Nah, kita harus punya istilahnya senjata untuk melawan si amonia itu teman-teman. Nah, salah satu senjata yang bisa kita gunakan yaitu tadi adalah bakteri pengurai yang hidup di media filter biologis kita. Jadi teman-teman harus benar-benar mematangkan media filter biologis yang teman-teman gunakan ya. Nah, jadi contohnya kalau misalkan teman-teman baru banget setting akuarium, misalkan semuanya teman-teman akuariumnya baru semua dan teman-teman baru setting aquascape-nya. Saran saya jangan langsung dimasukkan ikan diskusnya dulu teman-teman ya. Biarkan si bakteri pengurainya itu ada dulu di situ. Jadi biarkan cycling dulu sekitar 4 sampai 8 pekan atau sekitar 1 sampai 2 bulan agar si bakteri pengurainya itu udah cukup untuk bisa membantu kita ketika nanti kita masukkan si ikan-ikan diskus ini gitu. Nah, itu sih saran saya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk memulai aquascape dengan ikan diskus, ya teman-teman harus punya filter yang powerful. Kemudian teman-teman ya untuk mencapai itu teman-teman harus sabar kalau misalkan teman-teman memang baru banget setting si aquascape-nya. Lagi ya filternya baru, akuariumnya baru, semuanya baru. Jadi kan di situ belum terbentuk ekosistem bakteri pengurai. Nah, itu yang kedua, filter. Nah, yang ketiga teman-teman, yang paling penting atau yang sering saya lakukan sepengalaman saya untuk menghindari tumpukan amonia, karena amonia itu juga bisa dihasilkan selain dari kotoran ikan, itu juga bisa dihasilkan dari sisa-sisa makanan teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita mau kasih makan si ikan diskusnya, misalkan teman-teman sudah selesai cycling, sudah mulai masukkan ikan diskus, nah saya ada sedikit tips untuk cara kasih makan si ikan diskusnya teman-teman, agar makanannya itu tidak tersisa atau tidak berserakan di bawah, sehingga tidak menjadi amonia yang bisa menjadi sumber penyakit untuk si ikan. Nah, cara yang pertama, kalau misalkan teman-teman kasih makan ikan diskusnya itu pakai burger beef heart, pakai jantung sapi ya. Nah, itu teman-teman ya, kalau yang saya lakukan itu saya ngasih makannya itu dipegangin ya teman-teman. Jadi si burgernya itu, si jantung sapinya itu saya pegangin, saya celupin, jadi saya suapin gitu di si ikannya sampai bener-bener habis gitu, sampai nggak tersisa. Jadi jangan sampai jatuh di bawah, karena kadang kalau misalkan kita langsung biarkan kita cemplungin gitu aja ke dalam akuariumnya, memang kadang dimakan, tapi kadang juga bisa terbawa arus ke belakang kayu atau selip-selip ke batu, ke tanaman. Nah, itu yang jadi mengendap di situ yang bisa menimbulkan amonia juga. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman kasih makan ikan diskusnya pakai cacing beku ya, saya juga sering pakai cacing beku. Teman-teman ini bisa menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, yang ada di sini kayak kon untuk naruh cacingnya teman-teman. Jadi kalau saya biasanya cacing bekunya saya cairin dulu pakai air ya teman-teman ya. Dicairin pakai air, kemudian ya dibilas sekitar 2-3 kali biar benar-benar bersih dulu. Nah, baru setelah dibilas baru kita masukkan ke dalam kon kayak gini teman-teman. Kon cacingnya. Nah, setelah itu ya udah tinggal kita tempelin aja di sini. Jadi biar si ikannya makan dari kon ini teman-teman. Nah, itu mengurangi resiko cacingnya jadi berserakan atau nyelip-nyelip ke mana-mana teman-teman. Jadi dia akan tetap makan dari sini, notol-notolin ini sampai habis. Nah, itu cara yang biasanya saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting juga adalah pergantian airnya teman-teman ya, water change-nya. Jadi kalau misalkan kita udah di aquascape gini kan kotorannya itu masih pasti di bawah ya, di pasir ya teman-teman ya. Di dasarnya ini nih, numpuk-numpuk di substratnya di pasir. Nah, itu kalau misalkan teman-teman rajin, kalau teman-teman bisa punya waktu, itu boleh teman-teman ya teman-teman sipon kotorannya semampu teman-teman ya. Kotoran-kotoran yang mungkin terlihat yang bisa teman-teman sedot itu boleh disedot misalkan setiap hari atau 3 hari sekali.
Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu dan punya cuma waktu di akhir pekan kayak saya gitu ya, misalkan teman-teman bekerja gitu kan. Nah itu teman-teman ya mau nggak mau, setiap saran saya yang saya lakukan adalah setiap pekan itu diganti airnya teman-teman. Jadi saya lakukan setiap pekan itu sekitar 40-50% yang saya lakukan. Jadi ya sambil kita buang airnya, sambil kita sedot sifon-sifon kotorannya yang memang kita mampu, yang terlihat sama kita teman-teman ya. Nah sisanya mungkin amonianya bisa diurai oleh si bakteri-bakteri pengurainya. Dengan rajin kita ganti air juga itu sebenarnya meringankan beban dari bakteri pengurai yang ada di filter biologis kita teman-teman. Nah itu jadi mengurangi ikan jadi sakit biasanya kayak gitu ya. Terus juga ikan jadi sehat karena air yang baru biasanya mengandung banyak mineral lagi teman-teman gitu kan. Air yang digunakan untuk mengganti air ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, pasti itu yang sudah diolah, artinya sudah diendapkan selama minimal 24 jam dengan diaerasi ya teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan setiap pekannya. Jadi sekarang sudah hampir berjalan sekitar 5 atau 6 bulan akuarium ini. Alhamdulillah ikan-ikannya masih sehat-sehat dan makin gede-gede, warnanya juga keluar gitu teman-teman ya. Alhamdulillah, dan ini makanya pakai sun filter ya teman-teman ya. Filternya ada di bawah. Itu juga udah saya bahas di video sebelumnya filternya seperti apa. Untuk setting aquascape-nya juga sudah ada di video sebelumnya. Jadi itu teman-teman tips untuk memelihara ikan discus di aquascape. Jadi ya kalau ditanya bisa atau enggak, sebenarnya bisa, karena ya saya sudah melakukan sendiri dan alhamdulillah so far belum ada yang kenapa-kenapa gitu ikannya, jangan sampai gitu ya. Tapi mungkin perlu teman-teman perhatikan juga, kadang kita miss atau kadang misalkan lupa ganti air sampai 2 pekan gitu kan. Itu kadang-kadang memang amonianya juga yang udah terlalu banyak. Karena amonia juga bergantung dari jumlah banyaknya ikan ya. Di sini sekitar 20-an ikan di volume air 500 liter. 20 lebih sih, 20 sampai 25 ekor ini. 25 ekor ya kalau nggak salah ya. Belum ikan-ikan yang kecilnya, belum tankmate-tankmate-nya itu teman-teman ya. Nah, itu kan juga penghasil amonia. Jadi ya begitu teman-teman, untuk memelihara ikan discus di aquascape kita harus fokus mengontrol parameter airnya, khususnya mengontrol amonianya. Ya kalau misalkan teman-teman ada budget lebih gitu kan, mungkin teman-teman bisa beli amonia test kit gitu ya. Jadi bisa dicek nih amonianya kadarnya berapa. Kalau misalkan udah tinggi, wah itu udah waktunya untuk diganti air gitu teman-teman ya. Tapi kalau saya ya memang dirutinkan aja, 1 pekan sekali saya ganti air, ya jadi amonianya paling enggak setiap pekan itu sudah berkurang 50% dalam airnya gitu teman-teman ya. Saya kira itu sih beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman lakukan, teman-teman pelajari berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan itu juga yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang memang menanyakan tentang aquascape dan ikan discus. Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang lebih lanjut mengenai konten ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Atau kalau misalkan teman-teman ada saran atau kritik untuk saya pribadi, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat, semoga menjadi informasi, semoga menjadi inspirasi, dan semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua. Jangan lupa like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di up. Terima kasih. Assalamualaikum.